Halo netizen, ini adalah BMW 5 Series generasi ke-6 atau yang sering dibilang sebagai generasi F10 atau F10. Nah, ini merupakan sebuah medium luxury sedan yang berkompetisi dengan medium luxury sedan lainnya asal Jerman seperti Mercedes-Benz E-Class atau Audi A6. Nah, untuk pasaran bekasnya dari generasi F10 ini juga range-nya masih lumayan jauh ya dari yang tahun-tahun pertama kali dia keluar, tahun-tahun awal itu mulai dari 320 jutaan yang tahun 2013-an gitu ya, sampai 600 jutaan untuk yang versi facelift tahun 2017 seperti ini ya. Jadi ini yang versi terakhir, yaitu last edition sebelum dia ganti generasi ke G30 ya. Nah, kalau yang ini merupakan tipe 520i Modern Line LCI tahun 2017. Untuk mobil ini juga lagi dijual di Auto High Bursa Mobil Bintaro Jaya. Untuk kontak person nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Untuk kuncinya seperti ini, jadi sudah menggunakan smart key dan dia ada tombol unlock, lock di logo BMW, buka bagasi dan kayak tombol favorit gitu ya. Cuma dia belum ada comfort access ya, jadi kita belum bisa sentuh door handle-nya untuk membuka. Jadi untuk masuk ke mobil kita harus tetap pencet di remote. Dan kalau misalnya kita buka dan tahan tombol unlock-nya, dia bisa membuka semua jendela dalam tahan ini doang ya, tahan remote-nya. Dan kalau kita tahan lagi, nanti si sunroof-nya itu juga akan membuka secara otomatis. Jadi ini berfungsi buat ngilangin hawa panas yang ada di mobil ketika mobilnya habis kejemur di parkiran ya. Untuk nutupnya juga sama, kita pencet tombol lock-nya yang ada logo BMW-nya ini, nanti si semua kacanya itu akan menutup dan sunroof-nya juga akan menutup. Jadi benar-benar convenient. Walaupun sayangnya tadi dia belum punya comfort access-nya tadi ya. Jadi masuk ke mobilnya itu harus tetap menggunakan remote. Untuk interiornya juga di unit ini bagus banget ya, karena interior tuh dia tutun warna hitam dan warna saddle brown atau warna coklat seperti ini ya. Ini mewah banget, khas sedan Jerman yang mewah-mewah gini ya. Untuk pengaturan jok pengemudi juga sudah elektrik, bisa maju mundur, dan jok penumpang depan juga ini bisa maju mundur, naik turun. Ini bisa turun banget, khas posisi berkendara BMW. Terus ada recline juga, dia juga ada side airbags ya. Di bagian door sill juga ada logo BMW yang ada iluminasi warna amber seperti itu, atau warna kayak marun gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya BMW seri 5 generasi F10 ya. Untuk nyalainnya juga gampang, cukup taruh kuncinya ini di interior, kita injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah menyala. Masih mulus juga mesinnya. Oke, kita tutup dulu ya pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya BMW seri 5. Nah, jadi kita buka dulu sunroofnya biar lebih terang. Dan sekarang kita bahas setirnya seperti biasa ya. Untuk setirnya juga di seri 5 ini udah menggunakan setir kulit lah ya pastinya, dan dia juga ada pengaturannya yang sudah elektrik. Jadi di sini ada switch-nya nih, bisa atur tilt dan teleskopiknya. Dia juga punya fitur easy entry and exit ya. Jadi kalau kita matiin mesin, dia akan nge-retract ke atas dan ke posisi paling dalam supaya kita bisa keluar masuk mobil dengan lebih mudah. Di bagian frame-nya ini juga jahitannya tuh cukup oke gitu ya, walaupun dia nggak ada M stitching karena ini bukan yang tipe M ya. Di tengah ada klakson sama airbag, dan untuk di sebelah kiri dia sudah ada cruise control sama speed limiter. Jadi kita bisa atur speednya menggunakan toggle switch yang ada di bagian sini. Yang sebelah kanan jadi untuk pengaturan audio, kayak buat volume, ganti track, ganti mode, angkat tutup telepon, dan voice command. Untuk di belakang setir juga belum ada pedal shift, dan untuk di tuas-tuas combination switch ini yang sebelah kanan itu untuk pengaturan wiper, dia juga sudah otomatis. Yang sebelah kiri ada buat pengaturan lampu sennya ya, dan dia juga masih zaman-zamannya tuas yang agak ngeselin ya. Jadi dia tuh kalau misalnya kita ngesen, dia ngebalik ke posisi tengah. Jadi kalau misalnya kita mau matiin tuh harus belok ke arah berlawanan, atau kita
dorong ke arah berlawanan juga. Dan di ujungnya juga ada tombol untuk onboard komputer ya, atau MID. Dia juga bisa buat ngedim. Dan kalau yang di last edition ini, instrument cluster juga sudah menggunakan layar LCD ya, jadi bukan pakai jarum physical analog lagi. Jadi ini bener-bener layar semua, jauh lebih responsif dibandingin jarum analog yang fisikal gitu. Dan informasinya itu khas BMW ya, dia tuh gampang dibaca dan simple gitu ya. Kayak di paling kiri itu ada fuel gauge, ada speedometer, di paling kanannya sini ada tachometer, sama ada temperatur mesin. Di bagian bawah juga ada meteran untuk konsumsi BBM instan dan indikator efficient dynamicnya. Sama di bagian sini ada indikator buat kayak fuel gauge dengan sisa jarak tempuh ya. Di bagian bawah juga ada beberapa indikator kayak jam, odometernya tuh hampir 35.000 km, dan temperatur udara luar. Kalau kita pencet tombol BC yang ada di ujung tuas sen ini, kita bisa ganti-ganti kayak trip A, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan, terus ada kecepatan rata-rata, kalender, dan kosong. Jadi lumayan lengkap dan lumayan informatif, khas BMW. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup, dan ada switch untuk lampu. Dia sudah otomatis, ada lampu senja dan ada lampu utama juga. Di bagian sini juga ada switch untuk ngeredupin atau nerangin panel instrumen, sama ada tombol untuk fog lamp depan plus fog lamp belakang. Di bagian bawah ada laci kecil yang ada lapisan bludrunya. Untuk di bagian bawah, di pedalnya ini udah model organ, pedal gasnya khas mobil Jerman, dan ada footrest yang nyaman sekali untuk naruh kaki kiri. Di bagian kanan sini ada tuas pembuka kap mesin, sama ada tombol untuk membuka bagasi. Untuk door trim, dia semuanya sudah soft touch ya, bahkan sampai ke bawah-bawah sini juga soft touch. Ada wood panel yang khas mobil mewah, sama ada list silver untuk mempermanis. Door handle juga warnanya tuh satin silver seperti ini. Sudah all auto power window pastinya, dan ada pengaturan buat spion kayak buat pelipatnya. Dan di bagian sini juga ada tombol untuk window lock, sama untuk membuka atau menutup kerai belakang ya. Seperti ini. Ini lagi kebuka, kalau ditutup atau lagi kita turunin, dia akan turun seperti itu. Lanjut ke bagian pilar, sini ada tulisannya untuk set curtain airbags. Untuk di sun visor pengemudi ada cermin, sudah ada lampunya juga, ada card holder, dan apakah bisa di slide? Ternyata tidak bisa. Oke, di bagian sini juga ada grab handle. Seatbelt belum bisa naik turun. Di bagian pilar B sini juga ada gantungan baju. Oh ya, sama di bagian sini ada mikrofon kalau kita lagi nelpon ya. Jadi mic-nya tuh langsung di depan muka kita. Di bagian spion tengah dia sudah auto dimming. Untuk lampu-lampu interior di sini masih bohlam semua ya, tapi yang gampang lah bisa diganti. Di bagian sini juga ada switch untuk membuka sunroofnya. Lumayan besar. Dan untuk nutup plafonnya juga dia elektrik yang nggak manual geser gitu, tinggal dorong sekali lagi aja kalau misalnya sunroofnya itu udah ketutup. Oke, kita buka lagi aja biar lebih terang. Untuk sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampu, sama ada card holder. Di sebelah kiri juga ada grab handle. Lanjut ke tengah, untuk yang versi LCI ini atau yang versi facelift, dia udah menggunakan layar LCD yang besar ya. Jadi ini menggunakan BMW iDrive yang namanya tuh NBT, Next Big Thing. Jadi kalau yang versi awal-awal tuh layarnya tuh kecil banget, cuma segini doang kalau nggak salah. Tapi kalau yang di versi terakhir-terakhir seperti ini, layarnya tuh udah besar, jadinya kita bisa lihat informasi dengan lebih lengkap ya. Dan khasnya BMW, dia tuh informasinya tuh gampang diakses dan gampang dibacanya juga ya, walaupun kita lagi dalam keadaan mengemudi. Dia juga sudutnya kan enak gitu ya, karena dia agak dimiringin ke arah pengemudi. Untuk di bagian multimedianya kita lengkap ya, dapatnya ada CD DVD, ada music collection juga, jadi dia punya built-in hard drive, kita bisa nyimpen lagu juga. Untuk external device kita bisa koneksi lewat USB, Bluetooth, atau AUX. Dan soundnya juga bisa kita atur. Untuk yang tipe-tipe di atasnya yang punya speaker yang lebih high-end, pasti ada fitur-fitur kayak Harman Kardon audio atau surround sound gitu ya. Tapi untuk di 520i ini dia cuma buat ngatur bass treble, balance fader aja. Terus ada sambungan radio ya pastinya, FM AM.
Ada sambungan telepon juga, ada phone book. Jadi kalau kita udah koneksikan ke Bluetooth, si buku telepon kita akan nyambung ke infotainmentnya BMW ini. Sudah ada navigasi peta Indonesia juga, jadi kelihatan lebih upmarket dan rasanya itu lebih premium juga ya kalau udah ada navigasi yang peta Indonesia seperti ini. Ada kontak, ada connected drive juga, jadi kayak BMW Mobile Care gitulah. Vehicle information ini juga lengkap, ada tampilan efficient dynamic kayak history atau sejarah konsumsi BBM kita. Terus ada efficient dynamic info, jadi tenaganya lagi ngarah kemana. Dan ada Eco Pro Tips juga. Ada quick reference juga, jadi kalau kita misalnya bingung gitu ya sama fitur-fitur yang ada di mobil ini, saking banyaknya, kita bisa lihat panduannya yang ada di layar tengah sini juga, atau kita bisa lihat owner's handbook. Jadi kita benar-benar bisa nyari sampai fitur-fitur kayak fitur ABS gitu ya. ABS itu apa sih? Kita bisa cari semua informasinya di layar tengah ini. Jadi kita nggak perlu baca dari buku manualnya, cukup dari layar di sini aja. Dan dia juga punya tampilan untuk onboard komputer yang sama seperti di speedometer, tapi tampilannya lebih lebih di tengah gitu ya. Ada trip komputer juga sama kurang lebih. Ada vehicle status juga, jadi kayak tekanan bannya udah oke atau belum, engine oil level udah oke apa belum, dan bahkan kita bisa ngukur oli seperti ini. Jadi asalkan kita lagi berhenti, posisi transmisi lagi di N atau di P, dia akan ngukur olinya levelnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa ngukur oli dengan layar tengah ini. Jadi kita nggak perlu ngecek dipstick yang ada di balik kap mesin. Keren juga. Di bagian bawahnya ada 2 buah ventilasi AC yang khas BMW gini. Di tengahnya ada tombol hazard dan ada tombol buat central locking. Di bagian bawah tombol start stop mesin ini juga ada tombol auto stop start off ya. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah, mesin ini bisa otomatis mati supaya bisa ngehemat BBM gitu ya. Tapi kalau kita nggak suka, kita bisa matiin fitur ini. Di bagian bawah juga ada kayak shortcut buat ke radio ya. Jadi ada input CD di sini, ada tombol-tombol navigasi atau tombol-tombol shortcut, ada knob volume, ganti mode, ganti FM AM, tombol eject, dan tombol next track. Untuk AC-nya atau climate control-nya dia sudah menggunakan dual zone climate control. Yang ini juga keren ya, karena nggak cuma arah AC-nya atau temperatur yang bisa dibedain, bahkan fan speed itu bisa dibedain. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, ini AC pengemudi doang yang nyala, jadi AC penumpang mati, dan kita bisa menghemat BBM tanpa harus ngurangin dinginnya AC. Kita cuma matiin AC yang sebelah kiri aja. Ini fitur yang keren sekali ya. Di masing-masing sisi juga ada auto climate-nya, kita bisa atur, dan arah AC juga lengkap ya, bisa ke muka, ke kaki, ke kepala juga bisa. Ada buat max AC, jadi satu tombol dia akan ke posisi yang paling dingin seperti ini. Terus ada mode sync, jadi ngikut AC pengemudi. Terus ada sirkulasi udara, mode AC. Di bagian bawah sini ada 2 buah cup holder, sama ada lighter seperti ini ya, 12 volt, bisa buat nyalain rokok juga. Dan di bagian tengah sini ada tuas transmisinya, dia sudah menggunakan model joystick ya. Jadi cara pengoperasiannya cukup kita injak rem, pencet tombol unlock ini, tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong setengah ke depan untuk masuk netral, dan pencet unlock, dorong ke depan full untuk masuk ke gigi mundur. Dan kalau kita udah masuk gigi mundur, dia juga ada kamera belakangnya seperti ini, dan ada panduan guideline adaptif ya. Jadi dia bisa ngikut putaran setir, dan ada tampilan visual dari sensor parkir depan dan belakangnya. Untuk balik ke drive tinggal pencet unlock terus dorong ke belakang. Dan di samping mode drive juga ada mode sport ya. Jadi kalau seperti ini lagi di mode sport, dan kita juga bisa menggunakan tuas ini untuk tiptronic ya. Jadi manual mode untuk turun gigi ke depan, naik gigi ke belakang. Untuk masuk ke posisi park tinggal pencet P-nya aja. Di bagian sebelah sini juga ada tombol untuk mematikan traction control, dan ada tombol untuk mengatur mode berkendara ya. Ada 3, ada Eco Pro,
comfort, dan sport. Dan kalau kita ganti-ganti mode berkendara ini, tampilan speedometer juga akan berubah ya. Kayak seperti ini tampilan Eco Pro, tampilan comfort yang tadi, dan tampilan sport dia jadi lebih sporty ya. Di bagian sini juga ada tombol untuk sensor parkir, ada electronic parking brake lengkap dengan auto hold. Di sebelah kiri juga ada switch untuk iDrive ini ya. Jadi iDrive controllernya itu di bagian sebelah kiri. Dia ada rotary wheel, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja, dan tombol back ada di sini, sama ada tombol option. Di depannya ada tombol ke menu utama, media, radio, telepon, dan navigasi. Di sebelah sini ada asbak, dan center konsol ini juga lumayan besar. Ada input USB sama aux, dan untuk pajak dari mobil ini ya, ini kebetulan pajaknya B plat Bekasi, dan pajaknya itu 14,9 juta. Nopil juga ya. Dia juga bisa dikunci, jadi kalau kita mau valet, kita bisa nyimpan barang di sini dan kita kunci. Glove box tengahnya, dan untuk glove box yang di depan penumpang dia udah dilapis dulu, bukaannya soft opening juga, dan sudah ada lampunya. Oke, cukup segitu dulu untuk di bagian kabin depan dari si BMW 5 Series yang generasi ke-6 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si BMW seri 5 generasi F10 ini. Oke, untuk di belakang sini, ini merupakan posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, masih ada 2 jari ya, jadi sebetulnya nggak begitu lega-lega banget. Dan di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket. Cuma kalau misalnya kita geser ke kiri ya, walaupun ini agak susah ya, karena kan BMW itu kan sedan berpenggerak roda belakang, jadi tunnel tengahnya itu lumayan nongol. Nah seperti ini. Nah ini kalau misalnya jok depan itu dimajuin, ini leganya mirip-mirip seri 7 loh, bahkan jadi kita bisa angkat kaki gitu. Jadi buat sedan medium mewah seperti si seri 5 ini juga udah cukup oke gitu ya. Disetirinnya enak, duduk di belakangnya pun enak, dan di belakang jok depan juga ada seat back pocket. Yang spesial juga di belakang sini, jadi nggak cuman AC, tapi dia punya pengaturan fan speed dan AC-nya sendiri atau temperaturnya yang dual zone. Jadi total AC di mobil ini tuh quad zone ya. Jadi ada 4 zona, kiri kanannya bisa dipisahin, dan ada mode max cool juga. Jadi satu tombol bisa ke posisi paling dingin, dan temperaturnya bisa dibedain. Paling panas 28, paling dingin 16. Ada auto climate juga, dan arah AC-nya juga bisa diatur ke muka atau ke kaki ya. Jadi kalau di muka dari sini, sama di pilar sini. Untuk yang kakinya dari sini nih, keluar di kolong situ, dan lumayan kencang juga aliran AC-nya. Untuk di atas ada lampu baca seperti ini juga, dan ada lampu tengahnya masih bohlam, tapi ya bisa diganti lah ya. Untuk door trim di sini dia soft touch semua, di tengah juga soft touch warna coklat seperti di jok. Di bagian bawah juga ini soft touch, door pocketnya juga lumayan gede, dan ada lapisan dulu-dulunya, jadi kalau kita naruh barang tuh nggak berisik gitu ya. Door handle warnanya silver gini, dan untuk kacanya juga dia nggak double glazing ya, cuma peredaman ini udah lumayan oke. Dia auto up auto down, cuma kalau dibuka gini auto up-nya lagi nggak berfungsi. Nah kalau udah rapat pintunya, auto up-nya baru berfungsi. Ada grab handle sama gantungan juga di sini. Terus untuk di bagian joknya, sama seperti di depan juga, ini kulitnya bagus sekali, warna coklat seperti ini. Headrest bisa diatur naik turun, dan yang tengah ini bisa dilipat juga ya kalau misalnya menghalangi pandangan pengemudi. Terus di bagian tengah kalau nggak ada orang, ini ada armrest dengan tempat penyimpanan seperti ini, sama ada 2 buah cup holder seperti ini. Oke, dia juga ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si BMW seri 5 generasi F10 ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si BMW seri 5 ini. Nah ini dia
Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi khas BMW ya, yaitu Twin Power Turbo. Kode mesinnya N20B20. Untuk di 520 ini tenaganya 181 HP dengan torsi 270 Nm. Jadi untuk tipe bawah ya, varian yang paling rendah atau varian paling terjangkau dari seri 5 ini, tenaganya juga masih cukup oke gitu ya. Dan dia juga disambungkan ke transmisi 8 speed automatic torque converter ke roda belakang. Untuk ruang mesin juga khas mobil Eropa, khas BMW juga, sangat rapi sekali dengan engine cover yang ada logo BMW benerannya gitu ya, kayak di bagian bumper ini attention to detail yang bagus gitu ya. Di bagian ruang mesin sini juga ada batang-batang besi buat penguat sasis. Di bagian cupnya juga lengkap dengan peredam dan shocknya sudah hidrolik, jadi nggak perlu pakai tongkat lagi ya untuk bukanya. Oke, yuk langsung kita tutup saja. Dan untuk tampilan depan dari si seri 5 generasi F10 ini juga menurut gue cukup oke ya, walaupun dia nggak seheboh atau nggak senyeleneh si E60, yaitu si predecessornya atau kakaknya dari si F10 ini, tapi desainnya itu lumayan abadi ya. Jadi walaupun dia mobil ini udah keluar dari tahun 2010-an ya, 2010-2011, sampai sekarang itu masih kelihatan mewah, masih kelihatan modern dan nggak kelihatan tua-tua banget. Jadi masih relevan, dan dibandingin sama generasi setelahnya, si G30 juga masih kelihatan mewah gitu ya, masih perlente lah orang bilangnya. Ini merupakan solusi yang lebih masuk akal buat kalian yang pengen seri 5 tapi budgetnya belum cukup untuk beli G30. Ini masih oke banget ini mobil. Di bagian depan, kidney grillnya juga masih cukup normal gitu ya, nggak kayak BMW sekarang yang udah mulai ngejebleh ke bawah, yang katanya sih mau ngikutin BMW zaman perang dulu ya, tapi gini juga udah cakep kok gitu ya. Di bagian grill juga lengkap dengan list chrome, di bagian garis-garis vertikalnya juga ada chrome-nya. Sensor parkir ada 4 titik di bagian depan. Untuk lampunya sendiri juga khas BMW ya, dia ada corona rings atau DRL yang berbentuk bulat gini. Dan untuk lampu utamanya dia masih menggunakan proyektor by Xenon, dan dia tuh cuma ada di proyektornya sisi luar aja ya, sisi dalamnya itu cuma bohongan doang, jadi kosong gitu ya, cuma ada bentuk DRL bulatnya aja. Sennya juga masih bohlam. Di bagian bawah ada fog lamp LED. Terus di bagian samping sini peleknya juga udah lumayan bagus, nggak single tone polos kayak yang pre-facelift atau yang pre-LCI. Di sini udah agak-agak two tone yang cukup tersamarkan ya, jadi dia polish warnanya sama di sisi dalam itu warna silver gitu ya. Untuk bannya di sini menggunakan ban Continental Conti Sport Contact dan ukurannya 245/45 R19. Untuk rem, depan belakang sudah disc brake dan teknologi pengereman sudah banyak sekali ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, stability control, terus ada cornering brake control. Wah, macam-macam deh teknologi pengereman yang ada di BMW ini, atau teknologi safety ya lebih tepatnya. Di bagian samping dia ada emblem kayak luxury line gini. Untuk di bagian spion ada lampu sein LED di luarnya. Window line juga sudah chrome di bagian atas sama bawah. Sama di bagian door handle juga ada chrome-nya di tepiannya. Untuk di bagian tangki, di sini dianjurkannya round 95, tapi bisa minum mulai dari round 91 sampai 98. Oke, lanjut ke belakang. Untuk lampunya sendiri juga udah cukup modern ya, karena sudah LED, kecuali lampu mundurnya yang masih bohlam, tapi sisanya sudah LED. Jadi bener-bener up to date lah ya. Lampu fog lamp belakangnya masih halogen juga. Jadi untuk sisi dalamnya ya, yang di bagian bagasi sini, kecuali lampu senjanya itu masih bohlam ya, bisa diganti lah ya. Untuk di bagian bumper belakang juga ada kayak list chrome yang mengitari dari reflektor kiri ke kanan. Ada sensor parkir 4 titik juga. Emblem juga cukup simpel, ada BMW Randol di tengah sama ada emblem 520i. Untuk di bagian kaca belakang lengkap dengan defogger, ada high mount stop lamp di bagian atas itu, sama di atap ada antena shark fin khas BMW. Untuk muffler juga sporty khas BMW, dia twin exhaust di sisi kiri aja. Untuk bagasinya kita buka aja, dia sudah menggunakan power tailgate, dan ini dia bagasi dari BMW seri 5. Lumayan lega,
yang pasti jauh lebih lega dibandingin seri 3, dan emang sih nggak selega seri 7 ya, tapi masih lumayan lega lah untuk golf bag gitu ya, atau belanja bulanan. Masih cukup banget. Di bagian bawah lantai bagasi sini juga tempat penyimpanan kecil banget ya, jadi kan dia nggak punya ban serep, dia cuma dikasih repair kit atau ban yang udah run flat tire, jadi nggak ada tempat untuk naro ban serep, tapi ya udah kita cuma dikasih ruang segini doang. Di bagian sebelah kanan sini juga ada ruang penyimpanan yang dalam banget, tapi sebelah kirinya ini polos. Untuk di bagian engsel juga udah rapi ya, karena dia ketutup cover gini, jadi kalau kita naruh barang sini itu nggak akan kegencet sama engselnya. Di bagian ini juga ada kayak tempat naruh toolkit gitu ya, yang ini rapi khas BMW. Jadi kita bukanya diputar dulu dan nanti dia akan turun seperti ini, dan kesana tuh kayak di present lah ke kita. Ngambilnya juga gampang kalau kita mau bongkar-bongkar, ada segitiga pengaman, P3K, dan ada kail untuk ngederek. Oke, kita tutup lagi aja. Di bagian pintu bagasi juga ada lampu bagasinya di sini. Oke, kita tutup aja. Kamera mundur juga ada di bagian situ ya. Oke deh, kayaknya cuma segitu aja untuk review dari BMW seri 5 LCI tahun 2017 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Auto High, Bursa Mobil Bintaro Jaya. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke deh, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.